Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu di sini di pertemuan kita kali ini di DF Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya. Baik anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat semua ya. Di pertemuan ini Ibu akan menjelaskan masih di bab tentang sistem reproduksi. Namun kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana pembentukan sel pada manusia, nah sekarang kita akan mempelajari tentang organ reproduksinya. Hubungannya dengan kemarin mengenai pembentukan sel itu ada hubungannya dengan reproduksi, yaitu adanya pembentukan sel kelamin pada manusia. Baik, untuk sekarang kita akan mempelajari apa itu sistem reproduksi manusia. Tujuannya manusia itu bereproduksi untuk apa? Yaitu untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya. Setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak, begitu juga pada manusia. Nah sekarang pertanyaannya, sistem reproduksi pria sama wanita itu sama gak sih? Terus apa aja fungsi alat-alat kelamin pada manusia? Tuhan menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan mereka memiliki organ reproduksi yang berbeda. Mari kita lihat satu persatu, dimulai dari organ kelamin laki-laki. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria itu terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Nanti kita lihat. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan simak video penjelasan mengenai organ reproduksi. Seperti biasa, nanti setelah menyimak kalian harus mengisi soal latihan di Google Classroom. Selamat menyimak. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ reproduksi manusia. Mungkin gambar ini sudah beberapa kali kalian lihat ya, di SD juga sudah pernah dipelajari. Di sini kakak sudah tunjuk bagian-bagiannya masing-masing ya. Kalau pada pria itu ada uretra, lalu uretra ada di dalam penis ya, testis, epididymis, vas deferens, dan vesicula seminalis. Kalau pada wanita ada vagina, uterus atau rahim, kemudian ada dinding rahim, endometrium, ada ovarium dan oviduk atau saluran telur. Nah, apa saja sih fungsi organ-organ tersebut? Yuk kita bahas. Pada pria ada yang namanya testis. Testis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian sel sperma yang sudah dihasilkan testis akan disimpan sementara di dalam epididymis untuk dimatangkan selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah matang, sel sperma akan dibawa oleh saluran sperma vas deferens menuju kantung vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah kantung penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasi. Nah, ejakulasi atau pengeluarannya sendiri melalui saluran uretra yang ada di dalam penis. Penisnya adalah alat kopulasi. Kopulasi itu maksudnya adalah proses memasukkan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Alat reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ada juga oviduct atau tuba falopi yang merupakan saluran telur tempat terjadinya fertilisasi. Jadi, ketika ovulasi, ovum dilepas oleh ovarium menuju tuba falopi ya, lalu terjadi fertilisasi. Zigot yang terbentuk kemudian akan menuju ke uterus tertanam di dinding rahim. Pertumbuhan embrionya terjadi di dalam uterus, lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim, dan ada vagina yang merupakan alat kopulasi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai siklus menstruasi, yaitu siklus kurang lebih selama 28 hari mulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan hari pertama menstruasi di bulan berikutnya. Bisa kita lihat di sini hari pertama siklus menstruasi ya, hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah fase menstruasinya sendiri, kemudian ada fase praovulasi, dan di hari ke-14 ada fase ovulasi, setelah itu ada fase pasca ovulasi, persiapan menuju menstruasi di bulan berikutnya. Nah, proses-proses tersebut membutuhkan beberapa macam hormon ya. Apa saja fungsi-fungsi hormonnya? Yang pertama adalah FSH yang mematangkan folikel berisi sel telur, lalu ada estrogen yang menebalkan endometrium, dilanjutkan dengan LH yang akan memicu ovulasi dan membentuk badan kuning atau corpus luteum. Corpus luteum inilah yang akan menghasilkan progesteron untuk mempertahankan penebalan dinding rahim. Nah, progesteron itu berfungsi untuk menjaga penebalan dinding rahim selama kehamilan. Ya, kita lihat di sini dalam proses kehamilan
Selain dinding endometriumnya menebal, ada juga beberapa lapis pelindung embrio, yaitu korion dan amnion. Amnion adalah selaput tipis yang di dalamnya terdapat cairan. Biasa kita sebut sebagai cairan ketuban atau cairan amnion yang fungsinya menjaga embrio dari benturan. Dan ada plasenta yang menghubungkan bayi dengan ibunya. Nah, adik-adik, ada beberapa penyakit menular seksual yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sifilis ya. Sifilis ini adalah penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum. Lalu ada gonorrhoe, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ada juga herpes kelamin yang disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex. Dan ada AIDS ya. AIDS ini adalah penurunan kemampuan sistem imun akibat virus HIV, dan penularannya salah satunya adalah melalui kontak seksual. Jadi untuk menghindari penyakit-penyakit ini, kita harus menghindari yang namanya seks bebas, dan kemudian kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan alat kelamin kita. Organ-organ kelamin itu harus selalu dijaga kebersihannya ya. Oke adik-adik, selesai sudah materinya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak.